Di awal film kita diperlihatkan seorang wanita bahenol bernama Riri. Meskipun usianya yang sudah tak muda lagi, namun masih saja terlihat oke. Karena belum juga menemukan rumah temannya, akhirnya dia pun mengambil ponselnya untuk menghubungi temannya itu. Dan ini adalah ibunya Yuji yang sedang menerima telepon dari Riri temannya. Singkat cerita, Yuji pun akhirnya mendapat tugas dari ibunya untuk menjemput Riri karena takut tersesat. Namun ketika Yuji sampai di sana, Riri pun terkejut melihat Yuji yang sudah tumbuh dewasa. Yuji yang hanya bisa tersenyum saat itu, lalu dia pun memberitahu Riri kalau dia disuruh ibunya untuk menjemputnya. Dan setelah obrolan yang singkat itu, akhirnya Yuji pun mengambil kopernya Riri, kemudian membantu membawanya. Tak lama kemudian mereka pun sampai di rumah. Yuji yang merasa senang dengan kehadiran Riri pun bilang ke Riri kalau dia suka sekali membaca novelnya Riri. Dan ketika dia mengetahui dari ibunya bahwa Riri akan datang, Yuji pun akhirnya malah semakin sering membacanya. Karena dia suka sekali membaca novel-novel romantis, sehingga membuatnya ketagihan dan berkeinginan menjadi seorang novelis seperti Riri. Dan ibunya juga membenarkan ucapannya saat itu. Namun ibunya juga bilang ke Riri kalau Yuji masih mau memulainya. Lantas Riri yang mendengarnya itu pun menawarkan bantuan jasanya jika Yuji benar-benar mau membuat sebuah novel. Malamnya Riri mulai menulis ceritanya tentang kisah seorang pemuda yang mencintai wanita lebih tua darinya. Namun saat itu jemarinya pun terhenti ketika keraguannya muncul dan sempat berpikir apakah itu benar-benar ada. Sementara Yuji yang berada di kamarnya saat itu setelah membaca sebuah novel, tiba-tiba melepaskan celananya dan akhirnya menggarap timun surinya dengan 5 jarinya. Namun anehnya Riri pun melakukan hal yang sama seperti Yuji. Ketika Riri yang hanyut dalam ceritanya sehingga menggesek-gesek semongko dan goa miliknya. Setelah hasratnya terlampiaskan, Yuji pun akhirnya menghampiri ibunya di dapur. Saat itu dia mendapat tugas dari ibunya untuk mengantarkan secangkir teh ke Riri yang sedang berada di kamarnya. Namun setibanya di sana, Riri pun langsung bertanya ke Yuji, apakah dia sudah memiliki seorang pacar, dan apakah dia pernah tertarik dengan wanita yang lebih tua darinya. Dan Riri juga bilang kalau dia sedang membuat tentang kisah itu. Namun sebelum Yuji menjawabnya, tiba-tiba ibunya pun datang untuk mengajak mereka makan malam bersama. Dan ketika Riri yang sudah berada di kamar mandi, dia sempat berpikir bagaimana caranya dia bisa mendapatkan solusi dari keraguannya itu. Namun di luar kamar mandi, tiba-tiba terlihat Yuji yang masuk ke ruang gantinya Riri untuk mengambil penutup semongko miliknya Riri, kemudian menciuminya. Dan tak hanya itu, dia juga menciumi pagoda apem legitnya Riri yang sakral itu. Namun tiba-tiba Yuji kabur dari sana karena hampir saja kepergok oleh Riri ketika hendak meninggalkan kamar mandi. Setelah Riri kembali ke kamarnya, dia sempat berpikir apa benar Yuji yang telah menodai segitiga pagodanya tadi. Karena dia melihat ada bekas jejak liur di segitiga pagodanya. Dan anehnya, malah membuat Riri yang tiba-tiba kepengen kalau serabi lepitnya benar-benar bisa merasakan adik kecilnya Yuji malam itu. Lantas akhirnya dia pun terpaksa melampiaskan hasratnya itu dengan mengobok-obok serabi lepitnya sendiri dengan jemarinya hingga benteng pertahanannya pun runtuh seketika. Singkat cerita, setelah peristiwa yang nikmat itu, Riri pun makan bersama dengan Yuji dan ibunya. Setelah selesai, mereka pun melanjutkan dengan minum arak bersama. Ketika ibunya Yuji menanyakan bagaimana Riri bisa membuat sebuah novel, Riri pun menjelaskan ke mereka, untuk membuat sebuah novel, maka kita harus masuk ke dalam ceritanya. Dan jika Yuji mau menjadi seorang penulis novel, maka dia akan membantunya jika Yuji mau belajar darinya. Lanjut cerita, Yuji kembali melanjuti membaca novelnya di kamarnya. Namun Riri kemudian menghampirinya sambil membawa 2 gelas arak
untuk mengajaknya minum bersama dan menemaninya. Setelah Riri berbasa-basi dengan Yuji, dia pun kembali menanyai Yuji pertanyaan yang belum sempat dijawab oleh Yuji tadi siang, bahwa apakah ada seorang pemuda yang doyan dengan wanita lebih tua darinya dan mau menciumnya. Lantas Yuji yang sejak awal diam-diam sudah menyukai Riri, bahkan ingin sekali merasakan hangatnya goa miliknya, Yuji langsung tak menyia-nyiakan kesempatan itu dengan memegang kedua bahunya Riri, lalu mereka pun menjalani ritual yang penuh kenikmatan itu. Hingga akhirnya Riri mengalami puncaknya hingga 5 kali berturut-turut. Singkat cerita, paginya Yuji dengan ibunya sarapan pagi bersama. Karena Riri yang tak kunjung keluar dari kamarnya, Yuji pun bertanya ke ibunya. Lalu ibunya pun berpesan kepadanya agar tidak mengganggu Riri, karena mungkin saja habis begadang menyelesaikan novelnya. Namun justru Riri saat itu sedang menulis jawaban dari kisahnya berdasarkan pengalamannya tadi malam bersama Yuji untuk novelnya. Sementara terlihat Yuji coba-coba membuat sebuah novel dengan menulis di laptopnya. Namun tak lama kemudian Riri pun keluar dari kamarnya dan menghampirinya dengan belahan semongkonya yang sangat menggoda iman. Lalu Yuji pun langsung pergi ke dapur membuatkan secangkir teh hangat untuk Riri yang sudah menantinya. Namun ketika Yuji kembali, ternyata Riri yang sudah tertidur pulas di sofa. Setelah meletakkan minumannya, Yuji pun berniat meninggalkan Riri saat itu. Namun Riri yang berpura-pura tertidur malah menarik tangannya dan menahannya. Yang ternyata Riri mau meminta jatah enak-enak dengan Yuji, yang akhirnya mereka pun bercocok tanam kembali. Dan Yuji memberikan timun suri miliknya ke Riri yang kedua kalinya. Singkat cerita, selama Riri berada di rumahnya, Yuji malah setiap hari rutin bercocok tanam di lahannya Riri. Baik itu ketika ibunya sedang berada di rumah maupun sedang bekerja. Dan itu membuat Riri yang semakin hari semakin bergairah ketika setiap kalinya batang singkong miliknya Yuji menjelajahi serabi lepitnya. Dan beberapa malam kemudian, terlihat Riri di kamarnya yang akhirnya bisa juga menyelesaikan novelnya berkat bantuan Yuji selama dia berada di rumah itu. Dengan hati lega, kemudian menghampiri Yuji di kamarnya yang sedang menulis-nulis sebuah cerita di laptopnya. Saat itu Riri memberitahu ke Yuji kalau dia baru saja menyelesaikan novelnya itu. Setelah dia memberitahunya, dia pun meminta Yuji untuk melihat novelnya, yang mana saat itu Yuji langsung membaca ceritanya. Hingga tanpa terasa pagi pun tiba. Namun Riri yang menemaninya tertidur pulas di dekatnya. Singkat cerita, besok paginya Yuji dan ibunya mengucapkan selamat ke Riri yang sudah menyelesaikan novelnya selama berada di sana. Namun saat itu Riri akan berpamitan dengan ibunya Yuji yang sudah berbaik hati kepadanya selama ini. Dan dia juga berterima kasih ke Yuji yang sudah membantunya selama ini. Singkat cerita, setelah sarapan pagi selesai, akhirnya ibunya pun berpamitan untuk berangkat kerja. Namun sebelum ibunya pergi, ibunya berpesan ke Yuji agar mengantar Riri ke tempat pertama kalinya dia menjemputnya. Dan setelah ibunya pergi, Yuji pun dengan polosnya bertanya ke Riri ending dari ceritanya. Namun Riri mengatakan kalau ending ceritanya hanya sampai di situ. Dan jika Yuji menginginkan kelanjutan dari ceritanya, maka Yuji harus mengejarnya dan memaksanya untuk kembali bercinta dengannya. Dan akhirnya Yuji pun mengejar Riri hingga ke sebuah sofa, di mana mereka kembali menyatu tanpa aba-aba hingga bercocok tanam di lahan yang sama. Dan di akhir film, Yuji pun kembali mengantar Riri untuk mereka berpisah. Di sini Yuji bertanya ke Riri apakah dirinya akan kembali. Dan Riri menjawab kalau dia tak akan kembali. Mendengar hal itu, Yuji pun meminta alamatnya untuk menemuinya di sana. Namun Riri hanya tersenyum dan kemudian pergi dari sana. Meskipun sebenarnya dia tak ingin berpisah dari Yuji. Namun Riri juga sadar kalau ibu Yuji pasti tak akan sudi menerima menantu wanita yang lebih tua dari anaknya.
Dan akhirnya film pun selesai.